Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke kelas Bu Ita untuk tutorial SPSS uji beda dua kelompok. Sebelumnya kita sudah membahas untuk uji normalitas ada dua hal. Jika data berdistribusi normal, maka lanjutkan untuk analisis parametrik uji independen t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok independen dengan data berdistribusi normal. Sedangkan jika data tidak berdistribusi normal, maka lanjutkan dengan analisis non-parametrik uji Mann-Whitney U-test digunakan untuk membandingkan dua kelompok independen dengan data tidak berdistribusi normal. Kita praktekkan untuk uji independen t-test dengan asumsi bahwa data berdistribusi normal untuk dua kelompok. Silakan klik Analyze, lalu pilih Compare Mean dan pilih Independent Sample t-test. Untuk tes variabel kita masukkan total, dan untuk grouping variabel kita masukkan jenis kelamin, lalu kita definisikan grup 1 diisi 1, untuk grup 2 diisi 2 sesuai dua kelompok jenis kelamin yang akan kita analisis, yaitu perempuan dan laki-laki. Jika sudah, klik continue dan OK. Di sini pada SPSS sudah tampil untuk hasil independent sample test. Bisa kita copy ke Word untuk memberikan deskripsi, analisis, dan interpretasi independent sample test untuk dua kelompok. Oke, dari tabel yang tadi kita dapat di SPSS, dapat disimpulkan bahwa kita bisa mengetahui apakah terdapat perbedaan kebutuhan media pembelajaran 3D antara murid laki-laki dan murid perempuan. Dengan variabel skor atau total yang merupakan variabel dependen, sedangkan variabel independennya adalah jenis kelamin. Untuk rata-rata kebutuhan media 3D murid perempuan 56,86, kebutuhan media 3D anak laki-laki 57,04. Selisihnya sedikit, hanya 0,18, sehingga tingkat kebutuhan media pembelajaran 3D relatif sama. Untuk nilai signifikan adalah 0,004 karena kurang dari 0,05, sehingga varian kedua kelompok tidak homogen. Artinya penyebaran data antara kelompok laki-laki dan perempuan berbeda secara signifikan. Karena varian tidak homogen, maka interpretasi t-test menggunakan baris equal varian not assumed. Di sini didapatkan hasil signifikan adalah 0,863 dengan hipotesis H0 tidak terdapat perbedaan kebutuhan media pembelajaran 3D antara murid laki-laki dan perempuan. Karena nilai signifikannya 0,863 lebih besar dari 0,05, sehingga H0 diterima. Berdasarkan hasil uji T independent sample tadi diperoleh nilai signifikan 0,863 lebih besar dari 0,05, sehingga H0 diterima dan tidak terdapat perbedaan signifikan antara murid laki-laki dan murid perempuan mengenai kebutuhan media pembelajaran 3D. Rata-rata skor kebutuhan media pembelajaran 3D juga relatif sama. Kita lanjutkan untuk uji beda dua kelompok non-parametrik menggunakan Mann-Whitney. Di sini anggap saja jika data tidak berdistribusi secara normal, maka kita lakukan analyze non-parametric test dan pilih legasi dialog.
pilih 2 independent sampel. Untuk tes variable list, kita gunakan total, lalu untuk grup variabel kita gunakan jenis kelamin. Lalu kita definisikan grupnya, grup 1 ketik 1 dan grup 2 ketik 2, klik continue, lalu centang main with new, klik OK. Sudah tampil di SPSS hasil main with test, kita bisa copy di Word. Sebelumnya kita lihat median. Karena ini non-parametrik, maka acuannya menggunakan median. Kita analyze, lalu descriptive statistik. Kita pilih normalisasi dulu, kita lihat di mediannya untuk uji beda 2 kelompok tadi. Pada perempuan, ini mediannya 57, sedangkan pada kelompok laki-laki adalah 56. Kita bisa copy ke Word, lalu agar mempermudah kita untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan memberikan interpretasi. Oke, di sini bisa dilihat hasilnya untuk non-parametric Mann-Whitney berdasarkan signifikan dan median dari kedua kelompok. Kelompok perempuan nilai mediannya 57, artinya nilai tengah kebutuhan media pembelajaran 3D pada murid perempuan adalah 57. Sedangkan untuk kelompok laki-laki nilai mediannya 56, artinya nilai tengah kebutuhan media pembelajaran 3D pada murid laki-laki ada 56. Perbandingan mediannya hanya selisih 1. Perbedaan tingkat kebutuhan media pembelajaran 3D antara murid perempuan dan murid laki-laki sangat kecil. Pada hasil Mann-Whitney diperoleh signifikan 0,765. Karena lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Hasil median mendukung hasil statistik tersebut.